1, 2, 3, come on. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida, NIM 1907149. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Kira-kira bagaimana sih cara menggunakan SPSS itu? Baiklah, sekarang mari kita simak Cara mengolah data menggunakan SPSS. Tentunya sangat mudah teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. 2, 1. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada aplikasi SPSS, di mana di sini saya menggunakan SPSS 18. Langsung saja ya kita buka aplikasinya. Sebelum kita memulai untuk mengolah data menggunakan SPSS ini, di sini kita sudah menyediakan data-data hasil penelitian kita. Di sini ada nilai-nilai dari hasil penelitian kita. Yaitu yang pertama, di sini ada nilai pretest dan nilai post-test yang ada pada kelas eksperimen, dan juga ada nilai pretest dan post-test yang ada pada kelas kontrol. Nah, kemudian kita perhatikan juga dasar-dasar pengambilan keputusan. Kita ada menguji uji normalitas, uji homogenitas, uji independen sampel t-test, dan uji non-parametrik Mann-Whitney. Yaitu yang pertama di sini ada uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika sebaliknya, yaitu nilai signifikan kurang daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Kemudian, uji homogenitas. Jika nilai signifikan lebih daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi homogen. Nah, begitu juga jika nilai signifikan kurang daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak homogen. Uji independen sampel t-test. Jika nilai signifikan two-tailed lebih daripada 0,05, maka tidak terdapat peningkatan. Kemudian jika nilai signifikan two-tailed kurang daripada 0,05, maka terdapat peningkatan. Kemudian uji non-parametrik Mann-Whitney, yaitu jika asumsi signifikan two-tailed lebih daripada 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada peningkatan. Jika nilai asumsi signifikan two-tailed kurang daripada 0,05, maka hipotesis diterima atau artinya terdapat peningkatan. Nah, kemudian langsung saja kita masuk kepada aplikasi SPSS. Di sini terdapat data view dan variable view, di mana data view ini untuk menginput data-data kita tadi. Nah, sedangkan variable view ini adalah pengaturannya. Kita buka dulu data view untuk kita mengatur atau melabelkan nama-nama dan peraturan atau pengaturan yang akan kita buat di data view nanti. Pertama ada name. Di sini kita buat pretest eksperimen. Di sini kita buat tanda underscore sebagai pengganti spasinya. Jadi semua spasi yang akan kita labelkan dengan tanda underscore. Kemudian enterkan saja post-test kelas eksperimen. Kita enterkan lanjutnya yaitu pretest kelas kontrol. Kemudian post-test kelas kontrol.
Untuk baris kelima ini kita kosongkan saja, kemudian di baris keenam kita buat pretest. Kemudian post-test. Kemudian kelompok. Setelah kita menginput nama-nama dari variabel yang akan kita tentukan nanti. Oke, kita lihat pada kolom desimal, di sini masih 2 semua. Jadi kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita perhatikan pada measure. Di sini kita ubah menjadi nominal supaya kita bisa mengolahnya. Nah, kita lihat pada baris ke-8 yaitu pada data kelompok, value-nya masih 0. Jadi kita ganti. Kita di sini menggunakan 2 kelompok yaitu data eksperimen dan data kontrol. Di sini value yang pertama kita buat 1, labelnya kita buat kelas eksperimen. Kemudian yang kedua kita buat kelas kontrol. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 grup atau 2 kelompok, yaitu ada data kelas eksperimen itu 1, kemudian 2 itu adalah data kelompok. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita beralih kepada data view. Di data view telah terinput nama-nama pada ataupun variabel-variabel yang telah kita buat dari variabel view. Nah, kemudian kita harus menginput data, yaitu data mentah yang sudah kita sediakan tadi di Microsoft Excel. Di sini kita mempunyai data post-test dan data pre-test pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol. Nah, yang pertama kita copy dulu nilai yang ada pada data eksperimen, nilai post-test dan nilai pre-testnya. Tinggal kita copy saja. Nah, kemudian kita pastekan juga di sini. Kita pilih juga nilai pretest dan posttest yang ada pada kelas kontrol. Kemudian kita kopikan juga di sini. Untuk selanjutnya kita kopikan kelas atau kelompok, yaitu kelompok pertama ada di kelas eksperimen. Selanjutnya kita kopikan juga kelompok yang kedua, yaitu ada pada kelas kontrol. Kemudian kita akan menguji nilai n-gen-nya. Rumusnya adalah n-gen sama dengan nilai post-test dikurang nilai pre-test per nilai maksimum dikurang nilai pre-test. Pertama kita akan membuat adalah rumus, yaitu post-test dikurang pre-test. Kita ambil di transform komputer variabel. Nah, kemudian di target variabel, di sini kita buat post-test dikurang pre-test. Kemudian pilih post-test, pilih tanda panah ini. Post-testnya telah muncul pada numerik eksperimen. Kemudian kita klik kurang, kita pilih pre-test, maka dia akan muncul pada numerik eksperimen. Kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, nilainya telah keluar.
Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut pada rumus yang kedua. Masih dengan cara yang sama, yaitu kita pilih transform, kemudian computer variable. Nah, di sini pada target variable kita ubah namanya menjadi maksimum dikurang dengan nilai pretestnya. Di sini nilai maksimum saya adalah 16. Kalau dia perhatikan, tiap uji itu berbeda-beda nilai maksimumnya. Dia tidak tetap sesuai dengan data yang telah kita teliti. Nah, di sini data saya maksimumnya adalah 16. Kita pilih kurang dengan pretest. Kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Kemudian untuk rumus yang ketiga kita ingin mencari nilai n-gain-nya, yaitu dengan cara transform. Kemudian di sini kita ubah menjadi n-gain. Sesuai dengan rumus n-gain, yaitu post-test dikurang dengan pretest. Kita klik tanda bagi dengan maksimum kurang pretest. Selanjutnya kita akan menguji kenormalitas daripada data yang ingin kita cari ini. Normalkah dia atau tidak? Nah, di sini langsung saja kita pilih yang analis. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih explore. Yang pertama kita pilih n-gain. Kita klik pada tanda panah yang pertama, yaitu di dependent list. Kemudian kita pilih kelompok. Pastikan di normality plot with t-test ini harus tercentang. Maka kita klik continue. Kita klik OK. Maka tunggu beberapa saat, nilainya telah keluar. Yang kita perlukan atau yang perlu kita lihat yaitu pada test of normality, di mana di sini kita menggunakan Sempirowick. Nah, di sini kita lihat signifikan, yaitu yang pertama dari kelas eksperimen yaitu 0,026, kemudian di kelas kontrol itu 0,713. Kita lihat pada dasar-dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih daripada 0,5, maka residualnya berdistribusi normal, dan sebaliknya berarti tidak berdistribusi normal. Berarti dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya kelas eksperimen itu tidak berdistribusi normal, sedangkan nilai kelas kontrol itu berdistribusi normal. Jika salah satu daripada kelas kontrol atau kelas eksperimen yang telah kita teliti itu tidak normal, maka kita langsung melanjutkan yaitu pada uji non-parametric Mann-Whitney. Itu dengan cara kita pilih analis, kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih ini, kemudian kita mengambil yang two independent sample. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan dua sampel, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kita klik saja. Kemudian di sini kita pilih n-gain. Kita klik tanda panah yang ada pada test variable list. Nah, kemudian kita pilih kelompok pada grouping variabel. Nah, di sini kan masih tanda tanya nih. Kita bisa mengaturnya di define group. Grup yang pertama kita buat 1, grup yang kedua kita buat 2. Klik continue, kemudian pastikan dulu di Mann-Whitney U itu harus tercentang. Kita klik OK. Nah,
hasilnya telah keluar, yaitu kita bisa lihat di sini. Oke, yang kita perlu lihat yaitu di Mann-Whitney test. Kita bisa lihat di rangnya dan juga pada tes statistik. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kita lihat pada nilai asumsi signifikan to tailored-nya, yaitu 0,00. Kita perhatikan lagi nih pada dasar pengambilan keputusannya, yaitu pada uji non-parametric Mann-Whitney, yaitu katanya jika nilai asumsi signifikan to tailored-nya lebih daripada 0,05, maka hipotesisnya akan ditolak atau tidak ada peningkatan. Nah, jika nilai asumsi signifikan to tailored-nya kurang daripada 0,05, maka hipotesis diterima atau terdapat peningkatan. Nah, ternyata dari data yang telah kita cari, nilai asumsi signifikan to tailored-nya ini kurang daripada 0,05. Maka hipotesisnya itu diterima atau terdapat peningkatan. Bagaimana teman-teman? Tentu sangat mudah kan jika kita benar-benar memperhatikannya. Selamat mencoba dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Maulida, sampai berjumpa lagi.